Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Muhammad Fauzi Firmansyah, Robiah Nur Amalia, dan Tariq Al-Hafiz akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang aliran Mu'tazilah. Definisi: aliran Mu'tazilah merupakan aliran teologi dalam Islam yang dapat dikelompokkan sebagai kaum rasionalis Islam atau Maturidiyah Samarkand. Aliran ini muncul sekitar abad pertama Hijriah di kota Basra yang ketika itu menjadi kota sentra ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam. Sejarah munculnya aliran Mu'tazilah. Sejarah munculnya aliran Mu'tazilah muncul di kota Basra yang terletak di Irak pada abad kedua Hijriah tahun 105 sampai 110 Hijriah. Tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Pelopornya adalah seorang penduduk Basrah, mantan murid Al-Hasan Al-Basri yang bernama Wasil bin Atha Al-Makhzumi Al-Ghazali yang lahir di Madinah tahun 700 Masehi. Kemunculan aliran ini karena Wasil bin Atha berpendapat bahwa muslim berdosa besar berarti bukan mukmin dan juga bukan kafir, tetapi ia adalah fasik. Imam Hasan Al-Basri berpendapat mukmin berdosa besar masih berstatus mukmin. Inilah awal kemunculan paham ini dikarenakan perselisihan tersebut antara murid dan guru, dan akhirnya golongan Mu'tazilah pun dinisbahkan kepadanya. Selanjutnya tokoh dan pemikirannya. Yang pertama ada Wasil bin Atha. Wasil bin Atha adalah orang pertama yang meletakkan kerangka dasar ajaran Mu'tazilah. Ada 3 ajaran pokok yang ia cetuskan, yaitu paham an-manzilah bainal manzilatain, paham Qadariyah yang diambil dari Ma'bad dan Gainan, yaitu 2 tokoh aliran Qadariyah, dan paham peniadaan sifat-sifat Tuhan. Yang kedua ada Abu Huzail Al-Alaf. Abu Huzail Al-Alaf adalah seorang filosof Islam yang mengetahui banyak falsafah Yunani, dan itu memudahkannya untuk menyusun ajaran-ajaran Mu'tazilah yang bercorak filsafat. Ia antara lain membuat uraian mengenai pengertian nafi as-sifat. Selanjutnya ada Al-Jubai. Al-Jubai adalah guru Abu Hasan Al-Asy'ari, pendiri aliran Asy'ariyah. Pendapatnya yang masyhur adalah mengenai kalam Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah Subhanahu wa taala, kewajiban manusia dan daya akal. Berikutnya ada An-Nazam. Pendapatnya yang terpenting adalah keadilan Tuhan, karena Tuhan itu Maha Adil. Ia tidak berkuasa untuk berlaku zalim. Yang berikutnya ada Al-Jahiz. Dalam tulisan-tulisan Al-Jahiz, Abu Usman bin Bahar dijumpai paham naturalisme atau kepercayaan akan hukum alam yang oleh kaum Mu'tazilah disebut sunnah Allah. Tokoh yang keenam, Mu'ammar bin Abbad. Mu'ammar bin Abbad adalah pendiri Mu'tazilah aliran Baghdad. Pendapatnya tentang kepercayaan pada hukum alam. Pendapatnya ini sama dengan pendapat Al-Jahiz. Ia mengatakan bahwa Tuhan hanya menciptakan benda-benda materi. Tokoh ketujuh, Bishr Al-Mu'tamir. Ajarannya yang penting menyangkut pertanggungjawaban perbuatan manusia. Anak kecil baginya tidak dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya di akhirat kelak karena ia belum mukallaf. Seorang yang berdosa besar kemudian bertobat lalu mengulangi lagi berbuat dosa besar akan mendapat siksa ganda meskipun ia telah bertobat atas dosa besarnya yang terdahulu. Kedelapan, Abu Musa Al-Murdar. Al-Murdar dianggap sebagai pemimpin Mu'tazilah yang sangat ekstrim karena pendapatnya yang mudah mengkafirkan orang lain. Menurut Syaristani, ia menuduh kafir kepada semua orang yang mempercayai kekadiman Al-Quran. Ia juga menolak pendapat bahwa di akhirat Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat dengan mata kepala. Kesembilan, Hisham bin Amr Al-Fuwati. Al-Fuwati berpendapat bahwa apa yang dinamakan surga dan neraka hanyalah ilusi. Belum ada wujudnya sekarang. Alasan yang dikemukakan adalah tidak ada gunanya menciptakan surga dan neraka sekarang karena belum waktunya orang memasuki surga dan neraka. Selanjutnya, Usul Al-Khamsah. Abu Hasan Al-Qayyad berkata dalam kitabnya Al-Intisar,
Tidak ada seorang pun yang berhak mengaku sebagai penganut Mu'tazilah sebelum ia mengakui al-usul al-khamsah atau 5 landasan pokok, yaitu tauhid, al-adl, al-wa'du wal-wa'id, al-manzilah baina manzilatain, dan al-amr bil al-ma'ruf wa al-nahi an al-munkar. Aliran Mu'tazilah sebagai aliran teologi. Di sisi lain, secara umum, aliran Mu'tazilah melewati dua fase yang berbeda, yaitu yang pertama fase Abbasiyah, sekitar tahun 100 Hijriah hingga 237 Masehi. Dan yang kedua ialah fase Bani Buwaihi, sekitar tahun 334 Hijriah. Generasi pertama mereka hidup di bawah pemerintahan Bani Umayyah untuk waktu yang tidak terlalu lama. Kemudian memenuhi zaman awal Daulah Abbasiyah dengan aktivitas, gerak, teori, diskusi, dan pembelaan terhadap agama dalam suasana yang dipenuhi oleh pemikiran baru, dimulai dari Basrah. Kemudian di sini berdiri cabang sampai ke Baghdad. Orang-orang Mu'tazilah Basrah bersikap hati-hati dalam menghadapi masalah politik, tetapi kelompok Mu'tazilah Baghdad justru terlibat jauh dalam politik. Mereka ambil bagian dalam menyulut dan mengobarkan api inkuisi bahwa Al-Quran adalah makhluk. Golongan pertama disebut Mu'tazilah 1, muncul sebagai respon politik murni. Golongan ini tumbuh sebagai kaum netral politik, khususnya dalam arti bersikap lunak dalam menangani pertentangan antara Ali bin Abi Thalib dan lawan-lawannya, terutama Muawiyah, Aisyah, dan Abdullah bin Zubair. Golongan inilah yang mula-mula disebut kaum Mu'tazilah karena mereka menjauhkan diri dari pertikaian masalah khilafah. Selanjutnya golongan kedua. Golongan kedua ini disebut dengan Mu'tazilah 2. Muncul sebagai respon persoalan teologis yang berkembang di kalangan Khawarij dan Murji'ah akibat adanya peristiwa tahkim. Golongan ini muncul karena mereka berbeda pendapat dengan golongan Khawarij dan Murji'ah tentang pemberian status kafir kepada yang berbuat dosa besar. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari bab ini ialah aliran Mu'tazilah merupakan aliran teologi Islam yang terbesar dan tertua. Kaum Mu'tazilah secara teknis terdiri dari dua golongan dan masing-masing golongan mempunyai pandangan yang berbeda. Golongan tersebut ialah golongan pertama, yaitu disebut Mu'tazilah 1, muncul sebagai respon politik murni, dan golongan kedua yaitu disebut sebagai Mu'tazilah 2, muncul sebagai respon persoalan teologis yang berkembang di kalangan Khawarij dan Murji'ah akibat adanya peristiwa tahkim. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.